Minasan, konnichiwa. Hari ini tanggal 11 Juli 2024 ya. Aku dapat info ya dari beberapa remittance di Jepang ya bahwa nilai yen ini turun. Dan ini bisa dibilang anjlok ke nilai yang fantastis, yaitu di bawah 100 rupiah ya. Jadi dengan kasus yen yang anjlok sampai ke di bawah 100 ini, pasti bukan kalian sih, kebanyakan masyarakat ya pasti bakalan bertanya-tanya apakah masih worth untuk kerja di Jepang tahun 2024. Nah, untuk dari itu di sini di video ini ya, aku mau sharing kepada teman-teman, siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman untuk memutuskan mau kerja ke Jepang atau enggak di tahun 2024 ini. Oke. Yang pertama kita lihat di sini, nilai mata uang Jepang ini menyentuh ke angka terendah selama 2-3 tahun belakangan ini, yaitu 1 yen di angka 99,86 rupiah. Oke. Nah, mari kita bandingkan apakah bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, ini masih worth atau enggak gitu ya. Jadi ada beberapa parameter yang kita gunakan untuk membandingkan, yakni itu penghasilan ya. Tentu dong kita kerja di luar negeri, tentunya kita akan mencari penghasilan yang lebih besar dibandingkan di Indonesia. Maka dari itu kita coba bandingkan apakah masih worth it nggak untuk penghasilan dengan kurs 99,86 ini. Mari kita masuk. Yang pertama kita akan bandingkan adalah upahnya. Kita ambil contoh di Indonesia adalah Jakarta dengan UMR berada di angka 5.067.000 sekian. Oke. Sedangkan untuk UMR di Tokyo, Jepang, Tokyo ya, yaitu 1.113 yen per jam. Atau jika dihitung dalam satu bulan itu sekitar 186.984 yen. Oke. Nah, dengan upah atau gaji yang kita dapat, apa saja sih yang harus kita bayarkan? Apa saja sih potongan-potongan yang harus kita bayarkan sebelum kita menerima gaji kita ini bersih ya. Untuk saat ini masih hitungan kotor ya. Mari kita lihat bareng-bareng. Pertama, untuk potongan gaji di Indonesia ini umumnya hanya BPJS dan PPh 21 ya, pajak penghasilan gitu ya. Itu nilainya dengan gaji kamu yang berada di angka 5 jutaan, mungkin itu nilainya di bawah 100.000. Ya, anggaplah kita potong 100.000 di sini. Sedangkan untuk Jepang sendiri ya, untuk Jepang sendiri ini nominalnya lumayan besar karena ada beberapa potongan yang wajib dilakukan. Itu seperti adanya asuransi kesehatan, kemudian ada asuransi kecelakaan kerja, kemudian adanya uang pensiun, kemudian pajak penghasilan, pajak kerja, pajak daerah, dan macam-macam lainnya. Itu kurang lebih ya ada di angka sekitar 30.000 yen. Mungkin lebih dikit atau mungkin lebih banyak. Ya, kita ambil patokan sekitar segitu. Kemudian ada lagi yang namanya untuk biaya rumah, biaya tempat tinggal, sama utilitas. Mungkin di Indonesia di area Jakarta teman-teman bisa dapatin tempat tinggal kos ya, mungkin ya kurang lebih 1,5 juta lah, dengan ada kos listrik sama air ya, kurang lebih 1,5 jutaan. Mungkin ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah ya. Dan kalau di Jepang itu standarnya ya, kalau kerja di Jepang tuh umumnya udah disediain apartemen oleh perusahaan, tapi ada juga yang nggak disediain. Kita anggapnya yang udah disediain dengan potongan listrik, air, gas itu sekitar ya mungkin kurang lebih 30.000 yen. Dan ini balik lagi sesuai pemakaian, makin pakainya makin banyak ya makin mahal. Kalau makin hemat ya makin dikit pakainya ya makin hemat biaya untuk utilitasnya. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya kita hitung untuk biaya hidup ya. Untuk biaya hidup mungkin di Indonesia untuk makan, keperluan hidup ya,
keperluan hidup itu ya mungkin seperti sabun gitu, sabun mandi, sabun cuci segala macam, sampo dan skincare segala macam lah ya. Kita mungkin anggap sekitar 2 juta, ya mungkin bisa lebih sih tergantung orangnya ya. Kita patok 2 juta di sini. Dan untuk di Jepang mungkin kita perlu sampai 40.000 yen. 40.000 yen itu sekitar 4 jutaan. Ya, karena tergantung. Nah, ini biaya hidup ini balik lagi ke orangnya masing-masing. Nilainya bisa makin tinggi atau makin rendah. Misalnya kalau makan di luar ya nilainya mungkin lebih fantastis, lebih tinggi. Ya, ketimbang kalau teman-teman masak di rumah gitu, itu lebih bisa menekan kos atau biaya untuk makannya itu sendiri. Nah, kita anggap seperti ini aja dulu. Oke, selanjutnya ada untuk hiburan nih. Jadi nggak mungkin kita hanya kerja doang nggak ada hiburannya. Di Indonesia mungkin hiburannya seperti nongkrong, terus jalan-jalan ya, shopping ya. Kita patok untuk dalam sebulan sekitar 500.000. Sedangkan untuk di Jepang ya mungkin kita butuh angka yang lebih besar itu sampai 20.000 yen. Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah sisa gaji. Ya. Dengan potongan-potongan yang ada di sana, dengan kebutuhan hidup segala macam, di Indonesia dengan gaji 5 juta kita menyisihkan kurang lebih 1 juta, yaitu 967.000 ya. Sedangkan di Jepang kita masih sisa 66.984 yen. Oke. Selanjutnya adalah dengan kurs 99,86 yen seperti hari ini, sisa gaji yang di Jepang jika konversikan ke Indonesia itu adalah sekitar 6.689.000. Artinya jika dibandingkan dengan dibandingkan dengan sisa gaji di Indonesia, ini ada sekitar 5-6 kali lipat. Ya. Jadi Jepang ini masih worth it dibanding kerja di Indonesia. Ya, aku katakan masih worth it dengan catatan kamu yang kerja ke Jepang adalah seorang single. Ya, seorang single, kemudian meskipun kamu mau bantu keluarga itu dengan cakupannya itu bukan menghidupi seluruh anggota keluarga. Kamu hanya bantu support aja. Misalnya dalam sebulan kamu kirim uang 2 juta atau 3 juta aja. Itu buat bantu support keluarga yang ada di Indonesia. Kalau kamu ranahnya udah menghidupi keluarga, aku rasa dengan sisa uang 6 juta ini tidak akan cukup. Apalagi buat kamu yang udah bersuami atau beristri, kemudian punya anak juga, anaknya sekolah. Kira dengan sisa uang 6 jutaan ini kayaknya kurang deh untuk cover keluarga yang ada di Indonesia juga. Nah, maka dari itu dengan kurs sekarang yang nggak bisa kita ubah ya, yang dari kita sendiri nggak bisa kita apa-apain lagi, emang kursnya segitu, ya mau nggak mau kita ya harus mengubah beberapa pengeluaran yang ada di Jepang. Misalnya harus lebih berhemat, biaya hiburannya kita kurangi, biaya untuk keperluan hidupnya buat makannya sebisa mungkin kita kurangi, kita cut. Ya misalnya mau makan di luar ya udah pikirnya masak aja deh di rumah sendiri. Jadi sisa uangnya ini nanti pas dikirim ke Indonesia jumlahnya lebih banyak lagi. So, untuk masalah worth it atau nggak worth it kerja di Jepang 2024, ini semua keputusannya ada di kalian. Aku hanya sharing aja tentang berapa sih sisa gaji yang bakal diperoleh dengan kurs segini. Nah, harapannya jika ke depan kursnya bisa naik lagi menjadi 100, 110, 120, 130. Nah, itu udah pasti Jepang ada salah satu pilihan yang worth it. Oke. Jadi sampai sini dulu videonya. Waduh, udah lumayan panjang ya, udah 10 menit. So, buat teman-teman semua silahkan tulis di bawah kolom komentar. Menurut teman-teman gimana nih Jepang 2024 dengan kurs yang sekarang ini?